Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini, Alhamdulillah baik, luar biasa gitu hari ini. Masya Allah. Hari ini berarti tidak ada perkuliahan ya? Ya, tidak ada perkuliahan hari kosong. Tadi langsung datang ke sini dari rumah. Ya, langsung datang sini di rumah. Soalnya memang pagi juga kan, jadi sekalian aja gitu. Oke, ada kegiatan lain hari ini? Schedule? Ada sih, kebetulan nanti ada semacam ini terkait pengontrolan laporan keuangan. Ya. Dari sini pulang atau ke kampus? Ke kampus. Oke, berarti sekalian juga ya ada aktivitas lain di hari ini. Cuman pas paginya memang baru aktivitas keluar rumah kesini dulu tujuannya. Oke, baik. Terima kasih ya atas ketersediaan waktunya sesuai jadwal yang kita sepakati dan alhamdulillah datang dengan tepat waktu, Masya Allah. Oke, di sini memang kalau Sabtu di UMTAS memang perkuliahan lagi libur juga mungkin ya sebelum masuk ya. Untuk angkatan baru juga belum masuk, jadi memang kondisi sepi banget ya. Iya, sepi. Oke, boleh dilihat nggak homeworknya? Boleh. Coba saya lihat dulu ya. Boleh. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Sudah ada ini beberapa kemajuan. Mungkin kita langsung saja ya, kita evaluasi dulu di homeworknya. Nih, apa nih yang Kak pelajari tentang diri A selama mengerjakan homework ini? Ya, yang aku pelajari itu kan terkait ini ya, bagaimana kita mengamati pikiran kita. Nah, setelah kemarin experience dan juga dituangkan dalam bentuk jurnal, memang saya merasa di situ ada perbedaan tersendiri gitu. Dari sebelum konseling dan setelah konseling. Pasca konseling, saya merasa lebih sadar dan juga tahu gitu apa yang seharusnya saya gugu dan abaikan gitu. Ada khususnya di bagian pikiran ini kan memang banyak gitu di pikiran kita tuh yang lebih ke kepikiran. Tapi setelah di pasca konseling, saya bisa lebih mencerna atau menyaring lagi gitu, mana yang bisa digugu, mana yang memang cuma pikiran, mana yang hanya apa ya, kemungkinannya bisa terjadi, mana yang tidak terjadi gitu. Jadi lebih jelas aja gitu semuanya tuh. Dan lebih sadar gitu. Bagus sekali ya, alhamdulillah. Merasakan bahwa sebelum konseling dan sesudah konseling ternyata ada perubahan yang signifikan gitu ya, terutama dalam hal menyikapi atau merespon sesuatu gitu. Lalu merasakan bahwa sudah bisa mencerna, lebih bisa menyadari gitu mana yang harus dilakukan. Jadi lebih bisa berpikir secara logis aja gitu ya kalau sekarang. Dan memahami bahwa mana yang benar-benar hanya sebatas pikiran dan tidak perlu dipikirkan lagi gitu, dan ada sesuatu yang tindakan memang ini logis dan memang iya gitu ya, bisa memilah dan memilih mana yang benar-benar harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu. Baik, bagus sekali ya kemajuannya, alhamdulillah saya ikut senang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ada kemajuan ya di konseling ini. Lalu apakah ini lebih mudah menyadari pikiran atau perasaan yang muncul atau tidak? Sadar, ya, ada sadar. Kayak kalau beberapa hari ke belakang tuh memang ada pikiran terkait, ada rasa itu mulai muncul lagi kan waktu kemarin-kemarin tuh terkait ada bidang lain yang mengadakan promo, dan juga saya tuh ngerasa sebagai pemimpin ada gengsi juga kesentil gitu kan, egonya. Tapi saya sadar itu cuman ya udah pikiran aja, dan yang saya lakukan jadi belajar ke mereka gitu, nanya, dan saya terapkan gitu yang bisa saya lakukan di bidang saya gitu. Selain itu juga ya kalau fase sehari-hari mah ketika saya mungkin mencari hiburan yang bermain game, di sana saya sadar gitu bahwa ya
harusnya game enjoy aja gitu, nggak usah dibawa emosi gitu atau pikiran-pikiran yang kayak aduh gitu, ini mah ya udah anggap hiburan aja gitu, kayak gitu. Bagus, berarti alhamdulillah ya sekarang lebih mudah menyadari pikiran dan perasaan itu. Iya. Jadi mengerti mana itu ego gitu ya. Oke, bagus sekali, alhamdulillah ya. Lalu adakah situasi yang membuat A ini lebih mampu mengambil jarak dengan pikiran? Sebuah situasi lalu oh iya ini masih batas pikiran gitu. Ada tidak? Kalau ketika bisa ngambil jarak tuh memang ketika agak lebih tenang aja gitu. Ya sekarang nih misalkan si posisinya nggak berisik, lebih tenang, ataupun kalau khususnya situasi mah bisa lagi di jalan pulang atau di rumah di kamar. Dengan situasinya memang tenang. Jadi si pikiran tuh bisa lebih tenang juga gitu. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu pada situasi sedang apa gitu ketika bisa mengambil jarak antara pikiran mengambil jarak dengan pikiran itu pada situasi yang bagaimana? Situasi kalau misalkan di jalan mungkin lagi berkendara gitu, lagi fokus ke jalan gitu kan, bisa. Atau yang kedua, ketika sedang di rumah, maksudnya di kamar, biasanya lagi santai aja gitu, lagi sambil dengerin musik gitu kan, kayak gitu. Atau bahkan mungkin ini agak gimana ya, tapi memang faktanya gitu, lagi di kamar mandi gitu, sedang gosok gigi. Nah ya itu. Jadi ya apa ya namanya itu, ide-ide ataupun hal-hal yang banyak disadari ya pada saat itu di situ. Entah kenapa juga tuh. Oke, tiba-tiba aja gitu ya. Iya. Sambil apa ya melakukan aktivitas itu oh iya gitu ya dan lain sebagainya gitu. Iya. Ada insight-insight muncul tiba-tiba gitu ya. Oke. Lalu apakah perubahan yang paling rasakan sejak sesi sebelumnya nih? Apa ya perubahan yang paling rasakan sejak sesi sebelumnya? Apa nih? Kalau perubahan yang paling rasakan lebih tenang sih dari sebelum dan sesudah konseling. Karena kalau dulu-dulu tuh ketika banyak hal yang terpikirkan dan juga dirasakan ya bakal berlarut-larut dan juga gak enak, panas aja gitu ke hatinya. Tapi kalau sekarang lebih mudah sadar dan lebih cepat move aja gitu. Memang kerasa tapi cepet juga hilangnya gitu. Kayak gitu, lebih tenang juga sih. Oke. Jadi sebelum dan sesudah konseling sekarang rasanya jauh lebih tenang, lebih nyaman juga gitu. Ketika menghadapi sesuatu juga responnya lebih tenang. Oh iya, ada jeda dulu gitu ya, lalu bisa berpikir dan itu jauh lebih rileks gitu ya. Oke, bagus. Nah, lalu sekarang kita mulai ke latihan. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak A itu mengenal hal-hal yang benar-benar penting nih di dalam hidup A. Nah, bayangkan nih kehidupan A ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Oke. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, coba A rilekskan dulu. Oke. Kaki menyentuh lantai, kedua tangan di atas paha dan lebih rileks ya. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan diri A saat ini. Coba tarik nafas perlahan dan hembuskan perlahan. Ya, bagus. Tidak perlu memikirkan jawaban yang sempurna, karena dalam latihan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mengajak A ini melihat lebih dekat dengan hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam kehidupan A. Hari ini kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya menjadi arah tujuan hidup Anda. Bukan berdasarkan harapan orang lain, tuntutan lingkungan, atau apa yang menurut orang lain seharusnya Anda lakukan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi diri Anda sendiri. Saya ingin mengajak Anda melihat beberapa bidang kehidupan yang biasanya dimiliki setiap orang, seperti keluarga, pertemanan, pendidikan, atau perkuliahan,
kesehatan fisik dan mental, spiritualitas, kegiatan rekreasi atau hobi, serta kontribusi kepada orang lain. Ketika memikirkan keluarga, pribadi seperti apa yang ingin Anda hadirkan dalam keluarga? Nilai atau kualitas diri apa yang ingin Anda tunjukkan dalam hubungan dengan keluarga? Kemudian dalam pertemanan, bagaimana Anda ingin dikenal oleh teman-teman Anda? Hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan mereka? Dalam pendidikan atau perkuliahan, ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa yang Anda inginkan? Sikap atau kualitas apa yang ingin Anda tunjukkan dalam proses belajar Anda? Dalam kesehatan fisik dan mental, bagaimana Anda ingin memperlakukan diri sendiri? Apa yang menurut Anda penting untuk dijaga dalam aspek kesehatan? Dalam kehidupan spiritual, hubungan seperti apa yang ingin Anda bangun dengan keyakinan nilai-nilai yang Anda miliki? Dalam kegiatan rekreasi atau hobi, apa yang ingin Anda rasakan atau kembangkan melalui aktivitas tersebut? Dan dalam kontribusi kepada orang lain, dampak seperti apa yang ingin Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan setiap bidang kehidupan tersebut. Setelah itu, saya ingin mengajak Anda menilai seberapa penting masing-masing bidang itu bagi diri Anda saat ini. Jika menggunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 berarti sama sekali tidak penting dan 10 berarti sangat penting. Berapa nilai yang akan Anda berikan untuk setiap bidang kehidupan tersebut? Dari semua bidang yang telah kita bahas, bidang mana yang saat ini paling ingin Anda kembangkan atau perbaiki? Mengapa bidang tersebut terasa penting bagi Anda? Ketika Anda memikirkan bidang-bidang yang penting tersebut, kualitas diri apa yang paling ingin Anda wujudkan dalam hidup Anda? Apa yang benar-benar ingin Anda perjuangkan, pertahankan, atau jalani dalam kehidupan sehari-hari ini? Dari semua hal yang telah Anda ceritakan, nilai apa yang paling menggambarkan arah hidup yang ingin Anda jalani saat ini? Nilai mana yang paling terasa paling dekat dengan diri Anda? Dan ketika Anda menjalani nilai tersebut, apa yang membuat hidup Anda terasa lebih bermakna? Oke, cukup untuk memikirkannya dan semoga sudah mendapat jawaban. Boleh buka matanya dan kita sharingkan. Boleh. Sekarang saya ingin bertanya dari setiap domain. Sekarang di domain di bidang keluarga dulu. Skalanya ada di skala berapa? 0 sampai 10. 10. Oke, 10. Berarti ini sangat penting ya. Oke. AA ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Kalau di keluarga? Ya, di keluarga. Bisa diandalkan apapun situasinya. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan apapun situasinya ya. Iya. Lalu nilai apa yang muncul? Nilai maksudnya di sini? Kayak prinsip, value. Kayak nilai apa yang muncul ketika bisa menjadi yang diandalkan di keluarga dalam hal apapun tersebut tuh apa?
Pasti yang pertama tuh jujur, Jujur, udah oke. pasti nilai jujur. Apalagi? Selanjutnya dapat dipercaya dan juga ini memiliki pengetahuan yang luas. 3 berarti ya, Iya. dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan yang luas. Iya. Oke, sekarang lanjut ke bidang pertemanan. Ada di skala berapa? Ya rasa agak terlalu penting ya teman tuh. Nggak Di bidang berapa ya? 7 deh, 7. 7, oke. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa di pertemanan? Kalau di pertemanan pengen jadi orang yang ini aja sih, dapat diandalkan juga. Dapat diandalkan juga ya? Ada hal yang lain? Atau sudah itu? Udah sih. Nilai apa yang muncul? Harus jujur, sama juga jujur. Jujur juga. Dan dapat dipercaya, cukup gitu. Kalau di pertemanan mah. Karena saya rasa kalau pertemanan itu lebih masuk ke trust juga ya. Iya. Kalau udah percaya mas semua juga ini ya mau berteman. Tapi kalau untuk ke depannya mungkin bakal lebih sedikit karena nanti berhubungannya pasti dengan bisnis gitu ataupun dengan koneksi. Relasi ya, harus membangun relasi dengan baik itu adalah membangun kepercayaan terlebih dahulu. Oke. Baik. Lalu di bidang pendidikan atau karir? Kalau karir harus 9 sih penting. 9. Oke. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Orang yang serba tahu dan juga apa ya namanya tuh, dapat dianalin juga. Kalau serba tahu malah lebih ke pengetahuan, kalau dapat dianalin tuh lebih ke eksekusinya. Oke. Jadi actionnya itu harus nyata gitu ya. Oke. Baik, nilai apa yang muncul? Nilai kayaknya masih sama deh gitu. Jujur, dapat dipercaya dan juga mengetahui banyak hal. Oke. Lalu kalau di bidang kesehatan? Kesehatan harus 10 sehat. 10. Ingin menjadi seperti apa? Kalau secara fisik memang pengennya atletis gitu. Atletis gitu ya. Jadi karena fisiknya sekarang alhamdulillah udah mendukung. Udah tinggi gitu ya. Udah tinggal bagus. diasah gitu. Nggak terlalu gede dan nggak berotot gede banget gitu. Iya. Tapi atletis aja gitu. Kayak gitu. Oke. Nilai apa yang muncul? Kalau nilai sih lebih ke apa namanya? Kalau penerimaan diri gitu Bu. Acceptance gitu, menerima dirinya maksudnya lebih ke menerima oh iya ini diriku gitu. Iya, lebih ke kan misalkan kondisi fisiknya nggak semua orang sempurna gitu. Maksudnya ada kekurangan kelebihan. Bisa lebih nerima diri gitu. Oke, penerimaan diri. Ada lagi? Udah sih itu kalau buat kesehatan mah. Ada hal lain kalau misalkan dalam hal kan atletis tuh otomatis harus ada olahraga yang konsisten. Berarti nilai apa yang dipegang? Sama istiqomah berarti. Oke. Istiqomah tuh disiplin berarti. Betul. Disiplin berarti ya. Iya. Bagus, karena memang kalau olahraga butuh disiplin ya, disiplin waktu, disiplin hal apapun biar memang impact-nya ada gitu ya. Dan satu lagi sabar. Oke, sabar. Harus menjaga pola makan juga sabar ya. Lalu sekarang di spiritual. Spiritual 10 ini penting. 10. Oke. Ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Taat, beragama, takwa gitu. Takwa. Terus udah sih paling. Nilai apa nih yang muncul? Ini mah berarti harus jujur. Jujur dan juga lebih terbuka tuh apa kalau spiritual kepada Tuhan gitu bisa lebih sering cerita gitu kan. Berarti lebih ke apa ya?
ya taat berarti ya nilainya Taat, juga ya. ya. Nilai yang munculnya ini lebih ke banyak berserah diri gitu Iya. ya. Ya taat beribadah. Dan juga harus istiqomah sih. Gitu. Istiqomah gitu ya. Oke. Lalu kalau dalam rekreasi atau hobi? Hobi menurut saya 9 penting. 9 penting ya. Nih, ingin menjadi pribadi yang seperti apa dalam hobi? Kalau hobi itu sebetulnya kalau hobi di sini tuh karena saya suka main game ya Bu, jadi ya pengen ini aja, pengen jadi orang yang bisa diandelin juga sih. Kalau game online gitu, kalau game offline mah lebih ke have fun aja sih gitu. Oke, ingin menjadi orang yang bisa diandalkan ya. Apa nih nilai yang dipegangnya atau yang muncul? Kalau nilai yang dipegang kalau main game tuh asalnya aja sih Bu, asal bahagia gitu. Happy berarti ya. Happy. Apalagi? Dan juga berbagi gitu. Berbagi. Ada lagi? Udah. Kalau dalam kontribusi sosial? Kontribusi sosial 8 deh. Apa ya? Menjadi pribadi yang seperti apa? Kalau di masyarakat tuh aku pengennya baik ke orang baik, jahat ke orang jahat. Gimana maksudnya? Jadi kan pengen dikenal baik, memang buat orang yang baik. Maksudnya tuh jadi baik ke orang yang layak buat dibaikin, tapi pengen jahat juga buat orang jahat gitu. Itu agak gimana ya? Tapi menurut aku harus kayak gitu kalau menurut aku. Meskipun kita dikasih tahu bahwa kita harus baik ke orang yang jahat juga, tapi menurut saya tuh nggak bisa gitu kan. Belum bisa sampai ke titik itu ya. Belum bisa, karena gimana ya, kalau orang kayak gitu dibiarin malah tetap kayak gitu. Jadi harus ibaratnya menurut sombong kudu disombongan deui. Sombong pada orang sombong sedekah. Iya. Ya ada kan ya, ada ya. Iya. Seperti itu. Baik. Nilai apa nih yang muncul? Nilainya harus berani tentunya. Berani. Mandiri. Dan juga apa sih, pancing tuh yakin gitu. Yakin. Teguh pendirian. Bagus. Ada lagi? Udah sih itu. Nah, dari semua nilai yang muncul ini nih yang sudah sebutkan tadi ya, banyak banget nih nilai-nilai yang munculnya. Nilai mana nih yang menurut paling penting bagi saat ini? Disiplin sih atau istiqomah. Alasannya? Karena yang saya sebutkan tadi semua tuh sebenarnya bakal percuma kalau nggak disiplin atau istiqomah gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu mah sama aja gitu. Jadi yang paling penting saat ini juga ya disiplin atau istiqomah. Baik. Karena disiplin ini tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Jadi disiplin itu pondasi paling bawah gitu kalau di tiang mah. Kalau yang disiplinnya rapuh ya bakal ini juga nanti semuanya. Jadi disiplin itu adalah bagian dari pondasi segala hal gitu ya. Semua yang bisa dilakukan kalau tanpa disiplin semuanya runtuh gitu ya. Ibadah tanpa disiplin juga ini goyah gitu ya, seperti itu. Ada lagi nggak selain disiplin? Selain disiplin tuh yang paling penting ya? Iya, urutan yang paling penting. Apa aja Bu, bisa disebutin lagi, lupa lagi. Tadi nilainya banyak banget nih. Jujur, dapat dipercaya, memiliki banyak pengetahuan, terus bilang apa ya, happy, berbagi, berani, lalu kemudian taat beribadah, istiqomah, disiplin, yakin, teguh pendirian. Nah,
Oke, yang paling penting itu berarti yang pertama itu tadi disiplin, terus yang kedua punya pengetahuan yang luas, dan juga yang ketiga teguh pendirian. Nah itu. Apa nih yang menjadi alasan punya pengetahuan yang luas itu penting? Karena selain disiplin, ketika kita punya pengetahuan yang luas tuh kita bisa pegang kendali gitu, kita nggak bisa ditipu. Itu yang paling krusial gitu kan di ekonomi, di industri ekonomi gitu kan, penipuan tuh lagi marak gitu. Ketika kita kurang pengetahuan, kita bakal jadi sasaran gitu. Tapi kalau kita pandai, kita bisa berbagi kepandaian itu ke orang lain. Gitu. Pun dengan ibadah mungkin ya, ibadah juga harus dengan ilmunya gitu. Kalau nggak ada ilmunya ya sesat gitu. Iya, tersesat. Apalagi sekarang juga mungkin marak gitu kan, mungkin di akhir zaman juga gitu kan, banyak yang dalam tanda kutip gadungan gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau yang ketiga teguh pendirian. Teguh pendirian ini pasti masuknya ketika kita udah disiplin dan juga punya banyak pengetahuan, pasti kan itu tuh badainya datang dari orang lain tuh biasanya bakal banyak hasutan dan juga cacian atau celaan. Kalau kita runtuh atau rapuh, goyah, ya sama aja gitu. Jadi harus teguh pendirian juga. Gitu, mau sama nilai yang kita anut gitu, selagi itu benar ya harus teguh. Apalagi kalau benar tuh biasanya makin gede. Kalau makin gede ujiannya berarti benar gitu. Gitu. Berpikir karena ketika orang teguh pendirian, badai juga akan semakin kencang gitu. Maka harus teguh pendirian dan di sana tidak mudah goyah gitu ya. Oke, ada 3 hal yang disebutkan. Ada lagi tidak? Nggak apa-apa kalau misalkan ini urutan yang paling penting banget. Udah sih kalau paling penting mah itu. Oke, 3 ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan latihan metafora kompas. Oke, mungkin seperti tadi, coba rilekskan kembali. Ya, boleh. Kalau sekarang sudah rileks, sudah terasa lebih nyaman. Oke, bagus. Sekarang saya ingin membayangkan sedang melakukan perjalanan hidup yang sangat panjang. Kemudian dalam perjalanan itu Anda membawa sebuah kompas. Kemudian kompas tersebut tidak menunjukkan tempat tujuan, tetapi menunjukkan arah perjalanan. Jika nilai hidup Anda adalah kompas nih, arah apa yang sedang ditunjukkan kompas tersebut? Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah visualisasi sederhana. Jika Anda merasa nyaman, teruslah pejamkan mata dan tetap menjadi jauh lebih rileks dari rasa yang sebelumnya. Boleh seperti biasa, kita awali dengan tarik nafas perlahan, kemudian hembuskan perlahan. Ya, bagus sekali. Biarkan diri Anda menjadi lebih tenang dan lebih fokus pada pengalaman yang sedang kita lakukan saat ini. Bayangkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan tersebut, Anda akan melewati berbagai jalan, berbagai pengalaman, berbagai tantangan, dan berbagai perubahan. Ada saat-saat yang menyenangkan, ada pula saat-saat yang sulit. Ada masa ketika semuanya terasa berjalan lancar, dan ada masa ketika Anda merasa bingung atau kehilangan arah. Namun dalam perjalanan itu, bayangkan Anda membawa sebuah kompas. Kompas ini berada dengan peta. Kompas tidak menunjukkan satu tujuan akhir yang suatu hari nanti selesai dicapai. Kompas hanya menunjukkan arah yang ingin Anda tempuh. Nilai-nilai yang tadi telah Anda temukan sebenarnya seperti arah yang ditunjukkan oleh kompas tersebut.
menjadi pribadi yang jujur, berani, banyak wawasan, disiplin. Itu semua bukanlah tujuan yang suatu hari selesai dicapai dan kemudian berhenti. Semua itu adalah arah yang dapat terus dijalani sepanjang kehidupan. Seseorang dapat terus bergerak ke arah menjadi pribadi yang bertanggung jawab ketika menjadi mahasiswa, ketika bekerja, ketika berkeluarga, dan bahkan ketika sudah lanjut usia. Nilai bukanlah garis akhir, melainkan arah perjalanan hidup yang terus diikuti. Sekarang bayangkan kompas kehidupan itu berada di tangan Anda. Perhatikan kemana arah jarumnya menunjuk. Jika kompas tersebut menunjukkan arah yang paling penting bagi hidup Anda saat ini, ke arah mana jarumnya mengarah? Luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan arah tersebut. Apa yang membuat arah itu begitu penting bagi Anda? Mengapa arah tersebut layak untuk dijalani? Apa yang membuat Anda ingin terus bergerak ke arah itu, meskipun akan ada tantangan dan hambatan di sepanjang perjalanan? Sekarang bayangkan diri Anda menjalani kehidupan sehari-hari sambil mengikuti arah kompas tersebut. Perhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain ketika hidup sesuai dengan nilai yang Anda yakini. Perhatikan bagaimana Anda berbicara, mengambil keputusan, belajar, bekerja, menghadapi masalah, dan memperlakukan diri sendiri. Bayangkan diri Anda tetap bergerak ke arah yang penting bagi Anda. Bahkan ketika situasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, bayangkan beberapa tahun ke depan, orang-orang yang dekat dengan Anda melihat cara Anda menjalani hidup. Mereka memperhatikan pilihan-pilihan yang Anda ambil, cara Anda memperlakukan orang lain, dan cara Anda menghadapi berbagai tantangan. Kualitas diri seperti apa yang ingin mereka lihat dalam diri Anda? Karakter seperti apa yang ingin Anda tunjukkan melalui tindakan-tindakan Anda sehari-hari? Ketika mereka mengenang Anda, hal-hal baik apa yang ingin mereka katakan tentang diri Anda? Sekarang bayangkan versi terbaik dari diri Anda. Bukan versi yang sempurna dan tanpa kesalahan, melainkan versi diri yang hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar penting baginya. Perhatikan bagaimana ia menjalani kehidupannya. Perhatikan bagaimana ia bersikap ketika menghadapi kesulitan. Perhatikan bagaimana ia tetap melangkah meskipun terkadang merasa takut, lelah, atau ragu. Ia mungkin tidak selalu berhasil dalam segala hal, tetapi ia terus berusaha bergerak ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Biarkan gambaran tersebut hadir dalam diri Anda selama beberapa saat. Rasakan makna dari arah yang telah Anda temukan. Rasakan bahwa Anda tidak harus menjadi sempurna untuk bergerak menuju kehidupan yang bermakna. Yang terpenting adalah
kesediaan untuk terus melangkah ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Sekarang perlahan arahkan kembali perhatian Anda pada nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Rasakan posisi tubuh Anda saat ini. Biarkan semua pemahaman yang muncul selama latihan ini menetap dengan tenang dalam diri Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja Anda sadari tentang diri Anda. Perhatikan perasaan yang muncul ketika Anda mulai memahami hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Sadari kembali nilai-nilai yang terasa paling bermakna bagi Anda. Dan pikirkan satu langkah kecil yang dapat Anda lakukan setelah sesi ini sebagai bentuk bergerak menuju arah yang telah ditunjukkan oleh kompas kehidupan Anda. Tidak perlu langkah yang besar. Satu langkah kecil pun sudah menunjukkan bahwa Anda sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Ketika Anda sudah siap, silakan buka mata secara perlahan sambil membawa kesadaran bahwa Anda memiliki kompas yang dapat membantu mengarahkan perjalanan hidup Anda ke depan. Oke, sudah siap sharing? Nah, Oke, bagus. Apa nih yang pelajari tentang metafora kompas? metafora kompas tuh jadi yang namanya kompas jadi disebutin tuh memang sebagai petunjuk arah, bukan buat ngasih tahu apa ya kayak jarak ke tujuan gitu. Jadi cuma arah doang. Dan ketika yang digambarkan saya itu si kompas itu kan ada banyak jarumnya. Kalau dianalogiin nilai yang kita anut. Nah, ketika kita menempuh satu jalan, ada beberapa nilai yang relevan, ada yang nggak relevan juga, kayak gitu. Tapi yang jelas ketika kita menggunakan kompas itu, setidaknya apapun jalan yang kita ambil, pasti ada kompas yang bisa atau ada jarum yang relevan dengan jalan tersebut gitu. Meskipun nggak semuanya juga, tapi ya bagus-bagus kalau semuanya kayak gitu. Kalau terkait kompas itu. Bagus, berarti ya sudah bisa memahami bahwa kompas itu ibaratnya itu adalah sebuah alat yang memang itu tuh petunjuk arah ya, bukan sebagai tujuan. Yang mana di dalamnya ada berbagai nilai-nilai gitu yang pegang yang tadi sebutkan, akan tetapi terkadang tidak semuanya relevan yang harus bisa jalani. Syukur-syukur semuanya selalu tepat gitu ya. Tapi ketika memang itu menunjukkan arah mana yang harus diambil, itu adalah sebagai petunjuk gitu ya. Oke, lalu nilai apa nih yang pilih yang merupakan tujuan dari arah hidup? Tadi yang 3 itu sih Bu, yang disebutin. Tadi yang disebutin tadi ya. Ya, 3 yang disiplin atau konsisten, habis itu berpengetahuan dan wawasan luas, dan yang terakhir teguh pendirian. Oke. Tetap ini ya, seperti pas di awal gitu ya. Oke. Nilai disiplin, berpengetahuan luas, dan teguh pendirian. Lalu bagaimana nih perasaan AA ketika mengetahui bahwa nilai itu tidak harus dicapai secara sempurna? Lebih tenang sih harusnya. Selain itu? Lebih bahagia juga sih, karena memang itu tuh agak kalau misalkan dipikir-pikir lumayan nuntut juga itu teh kalau dipikir-pikir ya. Tapi kalau misalkan di enjoyin aja ya bisa lebih fun gitu, lebih tenang, lebih bahagia gitu. Karena memang sebuah nilai tidak harus selalu pencapaian tertinggi gitu ya. Jadi kita lebih ke menikmati sejarah berjalannya prosesnya gitu, dan itu ketika memang dalam kondisi itu jauh lebih happy dan lebih tenang gitu. Nah sekarang kita
akan memahami ada beberapa perbedaan gitu ya. Apa itu value, goals, dan action. Kalau nilai itu adalah arah hidup yang ingin dijalani, kalau kemudian tujuan itu adalah hasil yang ingin dicapai, lalu kemudian action atau tindakan adalah langkah nyata yang dapat dilakukan sekarang. Nah, kamu sudah memahami ya perbedaannya? Oke. Sekarang coba saya ingin tanya nih. Nilai atau arah hidup. Kita mau dituliskan yang tadi dulu? Boleh yang tadi. Berarti yang disiplin berarti ya. Coba. Disiplin. Tujuan atau targetnya apa nih? Kalau dari nilai yang dipegangnya disiplin. Bisa konsisten dalam hal yang sudah dimulai. Konsisten dengan hal yang sudah dimulai. Iya. Tujuan selain itu tujuannya apa nih? Belum ini kayaknya semacam ini masuknya ke dalam tindakan kalau menurut saya. Konsisten ya dengan hal yang sudah dimulai. Tujuan target dari disiplin itu apa coba? Pembiasaan diri. Pembiasaan diri. Seperti? Kalau khususnya di bidang kalau yang baik ya pasti yang baik gitu kan. Misalkan kalau sesimpel dari mengurangi media sosial, terus mengurangi terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu berarti targetnya ya. Pembiasaan diri mengurangi negatif gitu. Mengurangi hal negatif gitu ya. Oke, berarti tindakannya apa nih? Tindakannya kalau ini langkah nyatanya. Sesimpel ini sih mengurangi penggunaan media sosial. Terus perbanyak nonton video edukasi sih. Oke, perbanyak nonton video edukasi ya. Iya. Oke, lalu di nilai yang kedua tadi itu ingin berpengetahuan luas ya. Oke, berpengetahuan luas. Apa nih tujuan yang ingin dicapainya atau targetnya apa? Targetnya tuh kemandirian dan membantu orang lain yang layak dibantu. Kemandirian. Membantu pada orang yang layak gitu ya. Langkah nyatanya apa nih? Tindakannya? Tindakannya lebih sesimpel ini, kalau ada misalkan lagi scroll gitu kan di medsos, ada hal-hal yang positif gitu yang bermanfaat kayak apa sih namanya tuh, rumus Excel ataupun Word, terus ataupun tips-tips terkait pekerjaan, terkait pengembangan diri. Nah itu saya save-in, saya rapihkan, dan nanti di suatu saat nanti bisa dibaca lagi gitu. Gitu. Oke, berarti ketika ada hal-hal yang positif di save, dipelajari gitu, dan mungkin suatu saat bisa di-share-kan gitu ya. Oke. Bagus. Nilai yang terakhir tuh tadi teguh pendirian. Nih, apa nih tujuan dan targetnya dari hal ini, dari nilai ini? Lebih ke ini sih, apa sih? Kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan di sini kan kalau dulu tuh saya lebih ke sering tadi kan ada dulu sempat dibully dan juga tekanan dari tuntutan orang tua mungkin ya. Nah, harapan teguh pendirian di sini saya tuh bebas melakukan sesuai ya apa yang saya inginkan gitu. Oke, tindakan atau langkah nyatanya? Nggak dengerin semua ucapan orang lain. Tidak perlu mendengarkan semua ucapan orang.
Nah, dari latihan tadi nih, coba boleh sharekan apa yang rasakan? Tadi tuh ini sih kalau lagi ngebayangin tuh kayak lagi sendiri pegang kompas, jadi sendiri diri itu terang, habis itu tapi si kondisi lain gelap, semua itu gelap. Jadi yang ada tuh cuman yang kelihatan tuh diri, kompas, peta, sama jalan, dan jalan pun sebetulnya yang kelihatan tuh kalau yang kesinarin gitu. Kayak gitu. Jadi ketika lihat kompas udah kesinarin sedikit jalan, terus nanti ada percabangan jalan juga gitu. Nah, dari misalkan ketika ada percabangan jalan, itu pas dilihat kompas misalkan ke lurus, belok kanan, belok kiri itu ada tuh beberapa nilai yang sejalur, ada yang beda gitu. Nah, itu. Terus yang bisa di sharing juga terkait itu tuh, ya ternyata luas gitu, itu tuh jalanan yang tanpa batas juga. Kalau di realitanya berarti perjalanan saya itu masih panjang, dan juga yang bisa saya lakukan adalah untuk menghadapi perjalanan panjang itu berpegang teguh pada prinsip ataupun nilai yang dianut. Dan tentunya nggak akan mulus juga di perjalanan, makanya 3 poin tadi khususnya itu jadi bekal utama. Itu mungkin seiring berjalannya waktu nilainya akan terus bertambah ataupun berkurang gitu sesuai dengan jalan yang saya tempuh gitu. Baik, yang rasakan lebih tepatnya adalah bahwa memandang perjalanan hidup ini masih panjang gitu ya, dan harus memiliki atau berpegang teguh pada nilai-nilai yang miliki. Itu adalah pegangan bahwa untuk menjalani kehidupan yang ingin capai di dalam hidup ini gitu ya. Oke. Mungkin sekarang boleh rilekskan lagi ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, bagus. Boleh tarik nafas dulu secara perlahan dan hembuskan secara perlahan. Kadang kita sudah mengetahui apa yang penting dalam hidup kita, tetapi kita tetap kesulitan memulai karena target yang kita buat terlalu besar. Dan akibatnya kita merasa tidak mampu, menunda, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Dalam latihan ini, kita tidak akan mencari langkah yang besar, kita justru akan mencari langkah terkecil yang masih memungkinkan Anda bergerak menuju nilai yang Anda pilih. Mari kita lihat tujuan yang telah Anda buat. Jika tujuan tersebut terasa terlalu besar, apa langkah paling kecil yang mungkin bisa Anda lakukan hari ini? Dan jika langkah itu masih terasa berat, bagaimana jika dibuat lebih kecil lagi? Lalu bayangkan bahwa keberhasilan hari ini bukan diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi, tetapi dari kesediaan Anda untuk memulai bergerak. Sekarang, mari kita susun langkah-langkah kecil tersebut secara bertahap. Saya ingin mengajak Anda memikirkan tindakan sederhana yang realistis dan memungkinkan untuk dilakukan. Mulailah bertanya pada diri Anda, apa yang dapat Anda lakukan hari ini sebagai langkah awal menuju nilai yang ingin Anda jalani. Tidak perlu sesuatu yang besar atau sempurna, cukup satu tindakan kecil yang menunjukkan bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang penting bagi Anda. Setelah itu, pikirkan apa yang dapat Anda lakukan besok untuk melanjutkan langkah tersebut. Kemudian, coba renungkan langkah apa yang mungkin dapat Anda lakukan lusa
minggu ini, minggu depan, bahkan bulan depan. Lihatlah setiap langkah sebagai bagian dari proses yang paling terhubung dan membantu Anda bergerak secara bertahap menuju kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Ingatlah bahwa fokus kita bukan pada kesempurnaan atau hasil yang harus segera dicapai, melainkan pada kemampuan untuk terus bergerak sedikit demi sedikit ke arah yang penting dan bermakna bagi Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil tetaplah sebuah kemajuan dan menunjukkan komitmen Anda tetap terhadap nilai yang ingin Anda jalani. Ketika nanti muncul rasa malas, takut gagal, atau keinginan untuk menunda apa yang dapat membantu Anda tetap mengambil langkah kecil tersebut. Lalu bagaimana Anda ingin mengingat nilai yang sedang Anda perjuangkan ketika hambatan muncul? Dan apa bentuk komitmen yang ingin Anda buat kepada diri sendiri setelah sesi ini? Oke, kalau sudah bisa merenungkan dan ada jawabannya, boleh buka mata secara perlahan. Sudah bisa sharing? Oke. Coba langkah kecil apa nih untuk hari ini dulu? Bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi, lalu buat to-do list yang harus dikerjakan hari ini juga. Oke. Dan harus selesai di malam hari. Gitu. Oke. Dan harus selesai gitu ya. Lalu tidur tepat waktu, pukul 10, lebih 15 maksimal. Tidur tepat waktu. Di jam berapa? 10 sampai 10.15. 10 sampai 10.15 ya. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Cukup. Untuk hari besok, langkah kecil apa? Untuk hari besok masih sama. Tadi dari bangun pagi dan juga bikin to-do list. Lalu ini apa sih namanya, bersih-bersih. Bersih-bersih, entah itu kamar ataupun rumah ataupun kendaraan dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Dan tidur tepat waktu. Oke. Untuk lusa? Buat lusa berarti hari Senin. Senin berarti bangun pagi. Oke. Tentunya berarti malamnya tidur tepat waktu, nggak begadang, terus bangun pagi langsung mandi, bersih-bersih gitu dan berangkat ke kampus dengan sadar gitu, berkesadaran. Setelah itu ya mencerna atau apa namanya, belajar dengan berkesadaran juga. Dan yang selanjutnya adalah ini strategi terkait bidang usaha koperasi. Oke. Berarti kalau di lusa seperti biasa bangun pagi tepat waktu gitu ya. Lalu kemudian berangkat ke kampus dengan berkesadaran. Ini yang paling penting. Kalau tidak berkesadaran ternyata berjalan ke kampus hanyalah berjalan. Lalu kemudian belajar dengan penuh kesadaran juga gitu. Lalu kemudian memiliki atau membuat strategi-strategi dalam terkait usaha yang sedang dijalankan gitu, ataupun plan-plan apapun itu yang sedang jalan gitu. Lalu di minggu ini terakumulasi nih di minggu ini.
yang harus di langkah Iya, kecilnya langkah kecilnya. konsisten bangun pagi, Konsisten. konsisten bangun pagi, terus konsisten nggak begadang. Habis itu buat to-do list hari ini dan harus selesai juga hari itu. Oke. Maksudnya buat to-do list hari tersebut dan harus selesai hari tersebut juga. Oke. Kayak gitu. Bagus. Intinya konsisten gitu ya. Ya, Untuk di minggu depannya. minggu depannya semuanya masih sama. Oke. Lalu di setiap bulannya? Kalau di setiap bulannya, kalau buat setiap bulan sih pengennya agak lebih si target ya Bu berarti. Iya. Targetnya tuh pengen ngerasa ketika semua itu udah dijalanin dari tiap hari tiap minggu, ya semoga bisa bikin pikiran lebih fresh gitu kan, lebih terbuka juga. Lalu untuk kesehatan mental itu bisa lebih stabil juga, dan juga untuk kalau jasmani itu bisa lebih bugar, dan juga kalau untuk mungkin wajah gitu bisa lebih bersih gitu, nggak jerawatan gitu Bu. Kayak gitu harapannya kalau untuk hari ini. Dan kalau untuk yang selanjutnya juga target bulanan itu ada setidaknya mungkin dari pelajaran yang telah saya ambil itu tuh ada yang saya ingat dan bisa saya terapkan. Dan juga untuk to-do list, kalau untuk to-do list berarti saya bisa lebih membuat to-do list yang realistis gitu. Jadi nggak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi nggak bingung harus ngapain gitu kan. Baik, berarti dalam setiap bulannya lebih ke langkah kecil yang akan dilakukannya, rencananya adalah lebih open mind lagi gitu dengan cara pandang mungkin ya, cara berpikir, lalu kemudian stabil dalam emosi gitu. Bisa olahraga juga lebih teratur agar secara fisik lebih bugar gitu ya, wajah juga lebih nyaman, lebih bersih gitu ya. Lalu kemudian untuk to-do listnya lebih ke realistis saja gitu. Oke, tidak perlu hal-hal yang pencapaian yang gimana-gimana, tapi yang realistis dan itu bisa dilakukan gitu, real gitu. Bagus. Karena emang dulu juga sering bikin to-do list tapi ya ujungnya kekerjain cuman beberapa gitu. Ya, karena targetnya mungkin terlalu tinggi gitu dan ternyata pas dijalani, oh iya ini juga ini belum kesampaian gitu ya. Iya. Oke. Malah jadi berat gitu pas dibaca banyak juga, malah ketumpuk ke selanjutnya jadi malah gak kekerjain ujung-ujungnya. Oke. Jadi sekarang mungkin lebih ke banyak ya, mungkin hal-hal sederhana aja ya, tapi lebih ke semuanya real dan dilakukan gitu. Ya, bagus. Lalu sekarang kita evaluasi nih, seberapa mungkin melakukan langkah ini jika diskalakan dari 0 sampai 10. 0 sangat tidak mungkin dan 10 sangat mungkin. 9 sih, pasti sangat mungkin. Oke, 9. Berarti sudah yakin ya, saya akan melakukan langkah-langkah kecil ini. Oke, bagus. Sekarang bagaimana nih perasaan ketika mengetahui bahwa langkah pertama itu tidak harus besar? Ringan sih, nggak lebih kena ringan pressure gitu gitu, ya. tidak terbebani. Oke, lebih ringan dan merasa tidak terbebani gitu ya. Dan juga kalau di pikiran mungkin semenit juga lebih disimplifikasi gitu. Jadi di pikiran tuh nggak, kan kalau misalkan tadi to-do list atau targetnya gede keburu malas gitu kan, di pikiran juga udah wah ini mah gede susah capek banyak gitu. Kalau ini mah ya simpelin mah gini doang gitu, jadi gini doang gitu kan bisa. Ternyata sebelum ke langkah besar adalah langkah kecil dulu yang merasa kita ringan untuk menjalaninya dan ternyata mampu melewati itu semua gitu ya. Bagus. Lalu kemudian nih, langkah mana yang paling mudah dilakukan oleh langkah yang paling mudah tuh bikin to-do list daripada bangun pagi dan begadang tuh lebih susah. Lebih gampang bikin to-do list gitu. Jadi langkahnya to-do list itu lebih mudah, ternyata lebih tertata ya kalau misalkan oh iya nih
target hari ini gitu Iya. ya, besok gitu. Lalu kemudian bisa mungkin bikin checklist gitu Iya, ya. Oke, iya, oh iya, sering sih oke, gitu. oke, oke gitu. Hmm. Oke, bagus. Lalu kemudian apa nih yang dapat membantu A tetap menjalankan langkah tersebut? Kalau tetap sebenarnya banyak ya. Kalau sejauh ini sih harus biasanya di antara ketampar fakta ataupun memang ada rasa jenuh dari diri sendiri gitu. Oke. Ketampar fakta gitu. Maksudnya Iya. seperti apa nih Ketampar contohnya? fakta tuh memang sih kadang kan yang nggak bisa hilang juga gitu. Oke. Kalau saya kadang memotivasi diri tuh memang caranya dijatuhin dulu gitu dirinya tuh, kayak kamu gini terus sampai kamar gini terus. Kalau misalkan kamu gini ya nanti bakal terus gini. Soalnya nggak buat orang-orang pemenang hebat dan sukses tuh kayaknya nggak ngelakuin kayak gini gitu. Jadi kalau kamu menjadi orang 1% ya harus ngelakuin 1% juga gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kejenuhan dari diri, tadi tindak lanjut dari yang tadi ya mikir lagi, masa mau gini terus gitu. Ngelihat orang udah pada mulai, masa mau gini terus, perasaan dulu aku lebih baik gitu kan daripada sekarang gitu, kok malah jadi down gitu ya, harus ini lagi gitu. Atau sebetulnya kalau dulu-dulu tuh paling gampang dan motivasi paling gede tuh emang wanita sih Bu dulu. Oke, ada teman ini gitu Iya, ya. wanita. Dulu aku sempat kayak belajar juga cara memahami orang gitu, psikologi gitu kan, belajar juga. Itu karena wanita, pengen dapetin wanita. Terus hobi kayak bermain musik dan juga hal lainnya. Bisanya karena pengen dapetin wanita gitu. Terus atau bahkan beberapa pencapaian juga pengen dapetin wanita, meskipun ujung-ujungnya nggak dapet. Gitu. Kalau dulu gitu, Iya. berarti dulu mah awalnya dari dorongannya eksternal Iya. gitu ya. Ujung-ujungnya nggak dapat dan ya udah jadi berhenti aja. Meskipun jadi semua skill itu aku punya, aku ada, tapi ya nggak dipakai. Karena tadi tujuannya juga buat ya kayak gitu. Kalau tujuannya memang makhluk yang lain gitu, ternyata semua yang capai itu berasanya sia-sia gitu dan sudah stop gitu. Berarti itu kan Jadi faktor lanjut lagi. eksternal. Oke. Tapi kalau dari internalnya ini apa nih? Kalau ini diri, ini bagian dari diri gitu yang membuat ini tetap mau menjalankan langkah tersebut. Kalau misalkan sekarang mah udah sadar belajar dari pengalaman ya, sebenarnya menurut aku boleh-boleh aja jadiin wanita sebagai tujuan, itu tuh sebagai pemantik aja. Nah, ketika misalkan udah di tengah atau 3/4 jalan, nah si ceweknya diawasin gitu, jadi balikin lagi ke buat kebaikan diri sendiri kita. Gitu, jadi bisa buat pemantik awal gitu Bu, kayak gitu. Jadi lebih ke ada motivasi dulu dari eksternal, tapi memang kalau sekarang sudah berkesadaran ketika memang itu adalah pemotivasi, itu adalah pemantiknya, aku harus tetap bertahan nih. Oh iya, ini bagus dan harus saya pertahankan gitu. Nah, lalu kemudian kira-kira nih hambatan apa yang mungkin muncul? Males gitu ya. itu udah bingung, males tuh kadang hanya males sih. Sebenarnya kalau menurut aku secara pribadi dan kapasitas mampu sebetulnya, cuman malesnya itu kayak dulu nanti dulu kayaknya bisa dibesokin gitu aja terus. Menunda-nunda gitu ya. Males itu menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Gitu. Ada lagi selain males gitu menunda-nunda kegiatan? Yang ini rasa takut sih. Rasa takut di sini tuh maksudnya lebih ke kalau kita tuh bisa lanjut kalau punya rasa takut gitu, fear gitu. Kalau misalkan rasa takut itu nggak hilang atau nggak ada ketakutan akan sesuatu, ya nggak, ya tetap itu. Udah mau misalkan males, kuat, ditambah misalkan ditunda-tunda juga aman dan nggak ada yang ditakutin, ya udah bakal nggak jadi. Tapi kalau misalkan rasa males itu ada muncul, terus rasa menunda ada, tapi kalau ada sesuatu yang ditakutin bakal bisa dilanjut gitu. Rasa takut itu ya bisa banyak, entah itu ke orang tertentu ataupun ke Tuhan, mungkin ke Allah gitu kan takutnya. Itu si malas dan juga menunda-nundanya bisa kalah gitu sama rasa takut gitu.
Baik, berarti rasa takut juga itu bagian dari hambatan gitu ya, karena terakumulasi dengan rasa males gitu, lalu menunda-nunda, ditambah lagi rasa takut, udah berhenti dan stuck di sana gitu, dan tidak mau melanjutkan lagi gitu ya. Oke, semoga hambatan yang temui bisa lewati dan bisa terobos karena berkeyakinan aku bisa. Oke. Nah, kita sudah belajar ya dari latihan ini bahwa sebetulnya memang value itu adalah bukan tujuan yang harus dicapai dengan sempurna ya ternyata. Lalu value adalah arah yang dapat dipilih dan dijalani setiap harinya melalui tindakan-tindakan kecil gitu yang bermakna bagi diri AA gitu ya, seperti itu. Semoga selalu bisa mengingat gitu bahwa memang value dalam diri AA ini adalah bagian dari diri AA yang memang membuat diri AA bermakna menjalani hidup dan hari-hari yang sedang dijalani ini. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, mungkin apakah sesi ini dirasa cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya, kita ada jurnal harian untuk nanti kita akan bertemu di satu sesi lagi. Masya Allah ya, tidak terasa gitu ya pertemuan kita di 6 sesi dan ini adalah sesi kelima. Dan mudah-mudahan di minggu besok adalah sesi terakhir kita dan mudah-mudahan itu juga benar-benar lebih kemajuan yang lebih pesat lagi ya. Nah, di sini ada jurnal harian nih, sesi 5 ini track your value, menelusuri nilai-nilai kehidupan yang ada pada diri AA ya. Nah, ini dalam beberapa hari ke depan luangkan waktu untuk memperhatikan apa nih yang benar-benar merasa penting dalam hidup AA nih. Tidak ada jawaban benar dan salah ya. Ini pokoknya garis bawahi tidak ada jawaban benar atau salah. Ini hanyalah istilah jurnal ini berdasarkan nilai-nilai yang ingin AA wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada harga diri, lalu teman dan cinta, hubungan saudara, ada rumah, tetangga, keluarga, masyarakat, spiritual, keuangan, kerja, rekreasi, belajar, kreativitas dan kesehatan. Pokoknya silakan gitu isi gitu sesuai dengan di sini petunjuknya sudah ada ya, sudah lengkap sekali. Pokoknya silakan isi dan lakukan sebelum kita pertemuan ke sesi terakhir, kita evaluasi bersama. Ini silakan diambil dan kita evaluasi nanti ya. Alhamdulillah sesi kita sudah selesai dan kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.